Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverika Rahmadani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS pada mata kuliah Matematika Keuangan Bisnis. Dosen pembimbing Melina Ekayan Fitri, SSI MM. Saya akan menjawab soal 1 dan 2 dari 5 soal. Yang pertama, hitung berapa pinjaman yang harus diajukan jika pinjaman pokok nilai mula-mula senilai 20 juta rupiah selama 3 Januari hingga 14 November 2017 dengan suku bunga 12% PA. Hitunglah dengan menerapkan metode bunga biasa dan metode bunga tepat. Baiklah, di soal nomor 1 ini tentang mengaju pada materi bunga sederhana. Pada bunga itu rumusnya itu adalah SI sama dengan P kali R kali T, di mana SI itu adalah bunga sederhana dan P itu adalah nilai pokok awal dan R itu adalah tingkat bunga per tahun dan T itu adalah waktu dalam tahun. T itu terbagi atas 2, yaitu dalam bulan. Kalau dalam bulan itu sigma bulan per tahun, kalau dalam hari itu ada 2, seperti dalam soal ada 2 yang dipertanyakannya, yaitu metode bunga biasa dan metode bunga tepat, di mana T-nya sigma hari per 360 itu biasa, dan bunga tepat itu sigma hari per 365. Ini biasanya digunakan saat kita menabung di bank atau bank memberikan bunga kepada kita. Lanjut kepada penyelesaiannya. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari waktunya. Di sana, di dalam soal terdapat waktu itu dimulai dari 3 Januari hingga 14 November. Jadi di sini saya akan menggunakan mencari waktunya dengan metode manual, di mana dimulai dari 3 Januari. 3 Januari itu, di dalam bulan Januari itu harinya ada 31. Jadi untuk menghitungnya itu dari tanggal 4 sampai ke 14 November. Jadi 31 dikurang 3 sama dengan 28 hari. Jadi di bulan Januari itu ada 28, lanjut Februari, Maret, April, sampai November itu hingga tanggal 14. Jadi kita jumlahkan dari Januari 28 sampai November 14, yaitu total harinya adalah 315. Jadi kita dapat mengetahui tiketnya, yaitu P sama dengan 20 juta nilai awalnya, dan R-nya itu tingkat bunganya itu 12%, dan T-nya itu 315 hari. Yang ditanyakannya itu SI dalam metode bunga biasa. Maka kita akan dapat menjawabnya SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,12 dikali 315 per 360. Tadi T-nya sigma hari per 360 itu pada bunga biasa. Ini maka kita kalikan 20 juta dikali 0,12 dikali 315 per 60, dapat SI-nya yaitu 2.100.000. Jadi pinjaman bunga secara metode bunga biasa ini sebesar 2.100.000 rupiah. Dan lanjut itu menggunakan metode bunga tepat, di mana harinya itu 365. Jadi SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 20 juta rupiah dikali 0,12 dikali 315 per 365. Maka kita dapat memperoleh hasilnya 2.071.232,87 rupiah. Jadi itulah harga yang kita peroleh pada metode bunga tepat. Lanjut ke soal nomor. Untuk mencari nilai awal itu P sama dengan S dikurang D. Kita bisa turunkan P sama dengan S dan D itu akan memperoleh P sama dengan S dalam kurung 1 dikurang DT. Maka kita dapat memperoleh dari soal kita tadi itu
Ibu Ane memiliki weselnya 50 juta rupiah tertanggal 3 Januari 2017 pada jatuh tempo 120 hari. Maka dari 3 Januari 120 hari berikutnya yaitu tertanggal 3 Mei. Untuk menghitung harinya itu kita mulai dari kita menghitung manual. Jadi setelah 3 Januari yaitu tanggal 4 dan selanjutnya sampai 120 hari. Maka terdapat pada tanggal 3 Mei 2017. Ini adalah kita menggunakan diagram waktu dan nilai. Dan katanya apabila Ibu Ane itu menjual weselnya pada tanggal 5 Maret. Dan saat 5 Maret ini pada jatuh temponya berapa gitu. Jadi dari 5 Maret hingga 3 Mei itu berapa waktu Ibu Ane menjualnya. Jadi langsung masuk ke penyelesaian kita, yaitu kita pertama mencari nilai wesel saat jatuh tempo. Itu kita menggunakan rumus bunga sederhana, yaitu di mana R-nya 10% atau 0,1 dan T-nya 120 hari jatuh tempo tadi, dan P itu nilai awalnya 50 juta rupiah pada 3 Januari tadi. Maka S sama dengan P dikali 1 ditambah RT sama dengan 50 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1 dikali 120 dibagi 365. Kita memakai hari non kabisat, yaitu 365 hari. Pertama kita kalikan, kita bagi 120 sama 365, baru kita kali 0,1, baru kita tambah dengan 1. Baru setelah itu 50 ini kita kali dengan hasil dalam kurung ini, maka kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 51.643.836,62 ribu rupiah. Dan maka kita akan dapat memperoleh nilai yang diterima oleh Ibu Ane ini. Baru kita menggunakan rumus tingkat diskonnya, yaitu P sama dengan S dikali 1 dikurang DT, di mana S-nya ini itu adalah kita dapat dari S yang kita peroleh dari nilai wesel saat jatuh tempo tadi, dan D-nya itu 12% dan T-nya itu 59 hari. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari 5 Maret hingga ke 3 Mei itu terdapat waktunya 59 hari. Maka kita masukkan ke dalam rumus. S-nya itu 51.643.835,62 dikali 1 dikurang 0,12 dikali 59/365. Kita kalikan 0,12 kali 59 dibagi 365 ini, baru kita kurangkan 1 dengan hasilnya, maka kita dapat memperoleh P sama dengan 51.643.835 dikali 0,98 sekian-sekian. Kita dapat P sama dengan 50.642.086,7. Jika Ibu Ane itu tidak menjual weselnya pada tanggal 5 Maret, Ibu Ane pasti akan mendapatkan hasilnya yang kita peroleh pada saat jatuh tempo, yaitu 51 juta. Tapi Ibu Ane tidak sabaran karena dia menjualnya pada tanggal 5 Maret, maka dia memperoleh 50 juta, lebihnya sedikit. Berarti lebih baik Ibu Ane itu bisa menunggu sampai 120 hari, tapi tidak dia menjualnya pada 5 Maret. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Saya masih belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.